Hey there, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang living expenses in Perth, karena aku tinggal di Perth. Jadi buat yang penasaran dan mau tahu seperti apa sih living expenses as a student here in Perth, just keep on watching. Jadi pertama-tama aku mau bahas 4 hal penting yang perlu kita tahu kalau kita mau living abroad. Pertama adalah tempat tinggal, kedua adalah accommodation, ketiga adalah daily needs, keempat insurance. Jadi 4 hal ini mau aku bahas di video kali ini. Pertama, mengenai tempat tinggal. Jadi sedikit cerita, pertama kali aku ke Australia itu bukan buat studies, tapi buat gaining new experience by doing working and holiday visa. Tapi aku bakal bahas working holiday visa di video yang lain karena itu bakal panjang. Long story short, aku datang ke sini ke Perth sama sahabat aku namanya Kak Citra. Kita kesini berdua, makanya kita sharing room karena kita tuh deket banget, jadi I don't mind sharing room with my best friend. Aku tinggal di daerah Queen's Park, nyewa kamar dari orang Indonesia tinggal di sini. Aku bayar 120 kalau nggak salah per minggu, dan aku sharing room. Jadi satu room itu bisa dibilang $240 per minggu. Cuma bertahan 2 bulan karena aku ketemu sama teman-teman yang lain dari working holiday visa. Nah, akhirnya kita berempat memutuskan untuk nyewa apartemen. Biasanya orang-orang yang nyewain unit mereka bisa berupa rumah, apartemen, atau flat, itu mengiklankannya di realestate.com. Kita juga bisa pakai flatmates.com kalau misalkan kita cuma mau nyari sharing kamar atau sharing rumah. Apartemen yang kita dapat di Perth City itu, apartemen pertama aku, harganya adalah $390 per minggu. Jadi mereka nge-rate harga itu bukan per bulan kayak di Indo, tapi per minggu. Menurut aku 390 itu cukup worth it karena kita dapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ada kitchen karena itu apartemen, dan living room. Di tahun kedua aku pindah apartemen tapi masih di gedung yang sama. Formasinya berempat. Alhamdulillah kita dapat apartemen ini jauh lebih murah dari apartemen sebelumnya. Jadi rate apartemen ini $350 per minggu. Karena kita all girls and sharing everything, jadi kita bayar iuran $120 per minggu for everything. Itu udah termasuk bill, air, listrik, bill internet, pokoknya semuanya udah termasuk. Ngomong-ngomong soal bill, internet yang kita pakai di apartemen tersebut itu dari Belongs, providernya. Dia punya kayak monthly plan, jadi setiap bulannya itu $70 buat internet, terus kita $700.000. Menurut aku worth it sih, karena kayaknya di Indo harganya segitu juga gak sih. Jadi di tahun ketiga ini, karena many people have to go back home for good, aku nyari kamar single room, mungkin biar lebih fokus belajar kali ya. Terus aku nemuin satu single room ini, dia lokasinya di Bentley, sekitar 30 menit dari city dan 2 jam dari kampus aku. Daerahnya cukup nyaman karena itu deket sama Victoria Park, dimana banyak restoran dan kafe-kafe. Dan kenapa juga aku pilih Bentley sebagai lokasi tempat tinggal aku sekarang, karena di tempat kerja itu dekat dari tempat tinggal aku ini, cuma kayak 5 atau 10 menit. Nah, roomnya ini harganya $170 per minggu. $170 ini sudah termasuk bill dan semuanya. Jadi sebagai kesimpulannya tentang tempat tinggal ini, Perth itu range-nya berkisar 120-400 based on my experience. Depends dari fasilitas dan lokasi. Jadi kayak gitu buat tempat tinggal.
Lanjut, kita bakal ngomongin groceries. Kalau menurut aku, groceries itu aku pribadi ngeluarin $100 per minggu. Itu buat groceries aja. Karena harga ayam di sini, sebagai perbandingan, harga ayam the whole chicken di sini itu sekitar $8-12, tergantung. Kadang juga mereka ada sale. Kalau untuk telur, harganya sekitar $2-3 isi 12 pieces atau 1 lusin. Jadi menurut aku groceries itu relatif. Kalau aku pribadi, aku ngeluarin $100 per minggu hanya untuk groceries. Lanjut, kita ke accommodation. Jadi untuk public transportation sendiri, seperti ini ada namanya Transperth, bis, dan train. Kartu transport itu satu kartu sama student ID. Rate buat student itu beda sama normal rate. Kan tadi aku bilang kalau dari rumah ke kampus aku itu 2 jam perjalanan, 2 kali ganti bis, dan 1 kali pakai train. Itu jauh banget, dan aku cuma bayar sekitar $2,5 1 kali jalan, atau $5 bolak-balik. Itu udah termasuk murah karena kita punya student concession. Karena kalau misalkan kita pakai normal rate, 1 kali jalannya aja tuh bisa $5. Jadi menurut aku itu adalah benefitsnya kita sebagai student. Buat akomodasi sendiri sebagai student, aku menghabiskan sekitar $40 per 2 minggu, tergantung seberapa frekuen aku ke kampus dan seberapa frekuen aku kerja. Lanjut lagi, kita bakal ngomongin tentang insurance. Nah, buat insurance sendiri ini, karena kita students, jadi kita harus banget bayar insurance-nya di muka atau sebelum kita masuk kuliah. Insurance-nya dibayarkan 1 kali dan disesuaikan berapa lama visa yang kita punya. Karena aku melakukan 2 tahun program studi, jadi aku dapat visa 27 bulan. Jadi visa yang kita punya nggak bener-bener pas 2 tahun, tapi ada lebihnya sekitar 3 bulan. Jadi kita bisa stay selama 27 bulan. Nah, si insurance yang harus kita bayarin ini juga harus mengcover kita selama 27 bulan tersebut. Maka dari itu, insurance yang aku bayar sekitar 1.200 untuk 27 bulan. Jadi menurut aku itu worth it, karena you never know what's gonna happen to you. It's really important to have insurance. Jadi total biaya hidup yang bisa aku simpulkan adalah untuk rent per bulannya aku harus bayar sekitar $680. Harga kamar aku yang sekarang $170 per minggu, jadi per bulannya sekitar $680. Kalau untuk groceries, kalau di total itu mungkin per bulan bisa $400, jadi totalnya $1.080. Juga akomodasi itu $50 per 2 minggu, atau kalau sebulan sekitar $100. Bisa ditotalin living expenses here per bulannya $1.180 buat aku pribadi. Bisa dibilang termasuk tinggi kalau di compare sama di Indonesia. Iya betul, tapi karena kita student dan the government really knows that it is really expensive to support your life, mereka ngizinin kita untuk doing part-time jobs to pay our bills and daily needs. Jadi menurut aku, dengan kita kerja part-time dan sekolah at the same time, kita masih bisa fulfill our living expenses. Jadi ya, so itu aja yang mau aku sharing. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa drop the comment below. If you like this video, please do click the thumbs up button, and thank you so much for watching. I hope it gives you some information or reference. So yeah, thank you so much. I'll see you in the next video. Bye bye.